Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, iblis itu bernama aku. Dalam pandangan Makrifat Hikmah, adalah sebuah ungkapan yang tidak sekadar menggugah, tetapi merobek tabir kesadaran paling dalam. Ia bukan pernyataan tentang hakikat zahir manusia, melainkan pengakuan batin tentang bayang-bayang gelap yang selama ini bersembunyi di balik cahaya amal dan ibadah. Sebab dalam jalan menuju Allah, yang paling halus sekaligus paling berbahaya, bukanlah dosa yang tampak, melainkan kesombongan yang tersembunyi. Bukan maksiat yang terang-terangan, tetapi rasa aku yang diam-diam menuntut pengakuan, kemuliaan, dan keistimewaan. Maka, ketika seorang hamba berkata, iblis itu bernama aku, sesungguhnya ia sedang berdiri di hadapan cermin kejujuran yang jernih, mengakui bahwa dalam dirinya masih berdenyut sifat pembangkangan yang dahulu menjerumuskan iblis ke dalam kehinaan. Karena iblis tidak jatuh karena tidak mengenal Allah. Bahkan ia termasuk yang paling lama beribadah. Tetapi ia jatuh karena satu kalimat yang lahir dari kesombongan. Aku lebih baik darinya. Sebuah kalimat yang sederhana, namun memuat racun paling mematikan dalam perjalanan spiritual. Yaitu merasa diri lebih unggul dari yang lain, merasa amalnya lebih suci, ilmunya lebih tinggi, dan kedudukannya lebih dekat di sisi Tuhan. Dalam samudra makrifat, aku adalah hijab yang paling pekat. Ia bukan sekadar identitas, tetapi pusat klaim yang menuntut segala sesuatu berputar di sekelilingnya. Ia ingin dihormati, ingin diakui, ingin didengar. Bahkan dalam ibadah pun, ia masih menyisipkan bisikan halus. Lihatlah aku yang khusyuk, lihatlah aku yang taat. Sehingga amal yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah, justru berubah menjadi jalan menuju pujian manusia. Disinilah makna terdalam dari ungkapan itu tersingkap, bahwa iblis bukan hanya sosok di luar diri yang menggoda, tetapi ia hidup dalam setiap detak ego yang enggan tunduk, dalam setiap rasa lebih baik yang tidak disadari, dalam setiap penolakan terhadap kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan diri. Allah menggambarkan keadaan ini dalam firman-Nya. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan ayat ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cermin yang terus memantulkan keadaan hati manusia sepanjang zaman. Setiap kali hati enggan menerima nasihat, setiap kali merasa lebih benar tanpa mau mendengar, disitulah gema iblis sedang berbisik dalam diri. Rasulullah pun mengisyaratkan dalam makna hadis yang syahih bahwa musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri. Sebuah musuh yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah berhenti, yang bahkan bisa menyamar dalam bentuk kebaikan, sehingga sulit dikenali oleh mereka yang tidak jujur terhadap diri sendiri. Nafsu itu seperti api yang menyala tanpa suara, membakar keikhlasan sedikit demi sedikit, hingga amal yang besar pun menjadi ringan di hadapan Allah karena tercampur oleh ria dan ujub. Perjuangan melawan iblis bukanlah semata-mata menghindari godaan eksternal, tetapi menundukkan aku yang menjadi pintu masuknya. Sebab selama aku masih berdiri tegak dengan segala keinginannya, selama itu pula iblis memiliki tempat untuk bersemayam. Ketika seorang hamba berani berkata, iblis itu bernama aku, ia tidak sedang terjatuh, tetapi justru sedang bangkit. Ia telah membuka mata hatinya untuk melihat bahwa yang harus diperangi bukan orang lain, bukan pula dunia, melainkan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesombongan harus dilebur dengan kerendahan hati. Setiap keinginan dipuji harus dibakar dengan keikhlasan. Setiap rasa memiliki harus dikembalikan kepada kesadaran bahwa semua hanyalah titipan Allah. Dalam proses itu, aku yang dahulu keras perlahan menjadi lunak. Aku yang dahulu menuntut mulai belajar menerima. Hingga akhirnya, aku tidak lagi menjadi pusat, tetapi menjadi hamba yang berserah sepenuhnya. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya
dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menjadi kompas bagi perjalanan makrifat, bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri. Bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan ego yang bersembunyi di dalam dada. Ketika jiwa disucikan, ketika hati dibersihkan dari sifat-sifat iblis, maka cahaya ilahi mulai memancar tanpa terhalang. Dan pada saat itu, aku tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi cermin yang memantulkan keagungan Tuhan. Maka, kalimat iblis itu bernama aku. Pada akhirnya adalah sebuah rahasia yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesombongan menuju kerendahan, dari keterpisahan menuju kedekatan dengan Allah. Ia adalah luka yang menyembuhkan, pengakuan yang memerdekakan, dan pintu yang membuka jalan menuju puncak makrifat. Di puncak itu, aku tidak lagi hilang dalam arti lenyap tanpa makna, tetapi ia kembali kepada hakikatnya sebagai hamba. Tidak lagi berkata aku yang berbuat, tetapi Allah yang menggerakkan. Tidak lagi merasa memiliki, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Dan ketika itu terjadi, iblis tidak lagi menemukan tempat di dalam diri. Karena yang tersisa hanyalah ketundukan yang murni, kehambaan yang sejati, dan cinta yang tidak lagi terkotori oleh kepentingan diri. Sebuah keadaan di mana hati menjadi sunyi dari keakuan, namun penuh dengan kehadirannya. Dan disitulah rahasia ma'rifat menemukan maknanya yang paling dalam.